DSLR Sinematografi Indonesia. Malam ini kita lagi ada kumpul di Pationus bareng teman-teman yang lain. Ada Tomo, ada Om Ben, CEO kita, dan tamu kita malam ini adalah Bapak Danu Sagoro dari Sony. Nah, kita mau tanya nih sama Pak Danu, kira-kira rumornya yang berkembang selama ini Sony A99 itu bener apa enggak gitu. Kira-kira mungkin Pak Danu bisa kasih sedikit gambaran overview ini, kelebihannya apa dari produk Sony yang baru ini. Ya, makasih ya teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya Sony selama ini kalau di dunia fotografinya kita bisa bilang serius lah gitu ya. Kita serius banget karena kan dulunya kan kita kan Konica Minolta, kita mewarisi gayanya Minolta lah yang penemuan aneh-aneh segala macam kayak gitu. Nah, cuman memang di dunia videografinya itu memang belum gitu loh. Nah, sampai si Alpha 99 ini itu dari Tokyo-nya sendiri mereka menekankan bahwa selain fotografinya itu ada fitur-fitur yang sangat berguna lah di dunia sinematografi kayak gitu. Jadi sekarang kan ya contohnya kayak hot shoe-nya juga udah pakai universal seperti itu. Terus udah lebih apa ya istilahnya, kalau dulu kan kayaknya Sony eksklusif, sekarang tuh udah enggak lah. Kita juga kepingin yang kita tahu diri lah kasarnya gitu ya. Gitu kan, kita juga kepingin orang tuh nyoba dulu gitu, paling nggak nyoba dulu karena selama ini mikirnya tuh kayak Sony tuh wah aduh inilah eksklusif, apalah mahal, susah ini segala macam, banyak alasan lah kayak gitu kan. Nah dulu sih banyak alasan, yang paling ini adalah wah hot shoe-nya beda gitu kan. Nah sekarang udah nggak ada alasan lagi nih, mesti dicoba lah kasarnya kayak gitu. Nah kalau dari sisi kameranya sendiri itu bener-bener apa ya, kalau dari fitur singkatnya aja sih ya dia kalau megapikselnya dia 24,3 megapiksel. Frame rate-nya untuk foto sendiri nggak tinggi-tinggi sekali. Kita punya Alpha 77 yang lebih tinggi. Alpha 77 itu dia sampai 12 frame per second, yang ini cuma 5 frame per second. Terus kalau untuk videonya ya itulah ya AVC HD 50 progresif kayak gitu. Terus MP4-nya ada. Di Sony Alpha 99 ini untuk efek rolling shutter-nya tadi dites head to head dengan 5D. Itu Sony Alpha benar-benar bagus, efek jelinya nggak begitu terasa, beda sama 5D. Kalau kita gerak-gerakin kameranya itu terasa banget efek jelinya. Di Sony Alpha ini benar-benar minim efek jelinya. Jadi tujuannya di sini sih saya sebenarnya kepingin memperkenalkan si Sony ini ke teman-teman di sini gitu kan. Si Indra sendiri teman saya main, cuman sama Sony kayaknya wah susah ini ya itu masuk akal gitu kan, karena emang image-nya di pasaran seperti itu gitu kan. Jadi kalau yang fotonya itu kameranya orang udah mulai kenal, cuman videonya ini masih belum kayak gitu. Jadi karena saya juga di video kurang ngeh gitu ya, kurang ngerti. Ya tujuan di sini saya kepingin belajar bareng juga sih sebenarnya, makanya sama teman-teman DCI kalau mudah-mudahan kan kedepannya kita bisa temenan terus. Jadi banyak informasi ya, saling belajar lah kayak gitu. Karena saya sendiri sih untuk di video masih belum banget gitu kan. Selama ini sih kepingin banget belajar, cuman itu tadi kayak susah deh gitu ya. Tadi Om Ben udah sempat sedikit tester ya Om, udah sempat pegang-pegang, udah sempat ngelus-ngelus ya. Udah sempat pencet-pencet ya. Ini rasanya gimana Om? Apa yang Om dapat dari apa first impression dan first testnya itu tadi? First test secara Sony ya, Sony itu videonya, kita ngobrol video ya Mas Danu ya. Autofokusnya dahsyat, itu yang harus diakui dari Sony. Autofokus yang dahsyat. Terus karena A99 ini adalah sensornya full frame, artinya dia sekelas sama kalau di Canon 5D lah ya, 5D. Nah, tadi saya coba di ISO mentok, penasaran dong ISO-nya mentok karena Alpha 77 sama Alpha berapa di 55 ya? Ada nggak tahu, itu rumorsnya begitu low light itu parah katanya gambarnya. Saya pernah coba sendiri di Alpha 77, mengerikan lah ya. Nah tadi saya coba, nanti kita boleh di iniin Om Indra, gambarnya dahsyat banget. 6400 dilihat di viewfinder gak ada noise, dilihat di komputer tadi secara sepintas juga noise-nya nggak ada. Serem banget gitu loh. Jadi dengan lampu neon 2 di tempat parkir cukup sharp lah maksudnya.
Ya, terus apa lagi ya? Oh, ininya juga. Apa namanya? Vibratingnya itu juga cukup dahsyat. Steady shotnya juga cukup dahsyat, gitu. Steady shot dari Sony memang bagus banget, cuman ada satu drawbacks atau kekurangan dari steady shot adalah ketika kita pakai, maka dia ada cropping faktornya. Ini sama-sama 24, cuman kita beda ya framingnya. Kalau kita lihat kepalanya Kohar nggak kepotong kan, nggak ada cropping. Kalau kita nyalakan steady shotnya, voila, jidatnya kepotong. Sorry Pak, demi steady shot. Karena dia membutuhkan frame ekstra itu untuk mengkompensasi dari gerakan yang ada. Gerakan itu dibuang tapi harus ada cropping. Begitulah kira-kira. Ini dia dengan steady shot, kepalanya kepotong. Kalau dimatikan, voila, tidak terpotong. Demikianlah steady shot dari Sony. Dah.